Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu kutipan menarik dari buku Six Simple Rules. Pertanyaan besarnya, kenapa sih manager zaman sekarang ini butuh banget pendekatan baru ini? Anda mungkin ngerasa juga ya, sama kayak banyak orang, kerjaan kok rasanya makin kompleks, makin ribet gitu. Sumber kita ini nunjukin loh, perusahaan sekarang itu rata-rata menghadapi 25-40 tuntutan kinerja. Padahal dulu, tahun 1955 itu cuma sekitar 4-7. Jauh banget ya naiknya. Dan seringkali tuntutan ini malah saling tabrakan. Kayaknya pendekatan manajemen yang lama udah nggak relevan lagi gitu ya. Bikin banyak yang kewalahan. Betul sekali, dan ini penting nih buat kita bedain ya, seperti yang ditekankan di sumbernya. Ada yang namanya kompleksitas bisnis. Ini tantangan dari luar gitu, mau nggak mau dihadapi. Perubahan pasar, teknologi baru, ini bisa jadi peluang malah. Tapi, yang sering jadi masalah itu kerumitan organisasi. Ini jebakan internal yang kita ciptain sendiri. Struktur berlapis, prosedur yang birokratis banget, aturan numpuk, peran yang nggak jelas. Sumber kita bilang, indeks kerumitan ini naiknya bisa 35 kali lipat. Gila ya, coba bayangin, manajer habis waktu 40% cuma buat nulis laporan. Terus 30-60% lagi buat rapat koordinasi. Ini bukan sekedar sibuk biasa loh, tapi benar-benar ya boros sumber daya. Itu angka-angkanya bikin kaget ya. 40% buat laporan, sampai 60% rapat. Jadi kerumitan internal ini ya bukan kompleksitas dari luar yang sebenarnya bikin produktivitas macet. Sumber kita juga nyebut tim itu bisa habis 40-80% waktunya buat hal-hal yang kurang nambah nilai, bukan karena mereka malas, tapi karena ya itu tadi, kejebak proses internal atau mesti ngulangin kerjaan. Pasti ngaruh ke semangat kerja juga kan? Katanya karyawan jadi 3 kali lipat lebih mungkin merasa disengage. Apa ya, kayak nggak nyantol gitu sama kerjaannya, nggak termotivasi. Data kepuasan kerja di A saja nunjukin turun dari 61% tahun 87, jadi cuma 47% di 2011. Wah, ini kayak lingkaran yang susah banget putusnya ya. Tepat. Lingkaran setan bisa dibilang. Dan sumber kita ini nunjuk akarnya nih. Ada dua pilar manajemen tradisional yang ternyata udah kurang pas buat ngadepin kompleksitas zaman now. Pertama, pendekatan keras. Ini warisan lama, manajemen ilmiah gitu. Fokusnya ke struktur yang kaku, proses baku, sistem kontrol, sama insentif uang. Asumsinya kan manusia itu perlu diatur ketat, dikontrol. Tapi ini gagal karena apa? Karena kinerja sekarang itu tergantung banget sama kerjasama antar bagian. Hal ini nggak bisa dipaksa cuma lewat bagian organisasi atau KPI per orang aja gitu. Oke, itu yang keras. Terus kan sering juga kita dengar pendekatan lunak, yang katanya lebih fokus ke hubungan antar orang, mindset, atau ya sentuhan emosional gitu. Itu lebih bagus berarti? Nah, ini dia yang menarik. Kelihatannya sih beda ya, lebih manusiawi mungkin. Tapi menurut sumber ini, tujuannya seringkali sama aja. Nyoba ngontrol perilaku orang, cuma caranya lebih halus. Masalahnya, pendekatan ini seringnya cuma ngobatin gejala. Misalnya, biar karyawan merasa didengar, merasa nyaman. Tapi akar masalah kerumitan organisasinya nggak kesentuh. Malah kadang bisa jadi bumerang. Ujung-ujungnya nyalahin orangnya. Oh, mindsetnya aja nggak bener. Padahal sistem kerjanya yang bikin ruwet. Jadi menarik ya. Berarti baik yang keras maupun yang lunak, menurut sumber ini, dua-duanya kurang efektif ya buat kompleksitas sekarang. Karena kompleksitas ini justru butuh dua hal penting. Otonomi, biar orang bisa cepat ambil keputusan di lapangan, sama kerja sama tim yang beneran solid lintas fungsi gitu. Banget. Harus ikut prosedur A, B, C. Sementara pendekatan lunak, nah ini ironisnya, kadang malah bisa menghambat kerjasama yang efektif. Kenapa? Karena terlalu fokus jaga perasaan, jaga harmoni. Jadi, diskusi alot atau debat sehat buat cari solusi terbaik malah dihindari. Akibatnya, ya masalah intinya nggak selesai. Dua-duanya dengan caranya sendiri malah nambah kerumitan baru. Oke. Disinilah berarti peran 6 aturan sederhana itu ya, sebagai semacam jalan keluar, bukan berarti bikin bisnisnya jadi simple, karena kompleksitas eksternal itu kan fakta ya, nggak bisa dihindari, tapi menyederhanakan cara kita kerja di dalamnya. Istilahnya smart simplicity, kesederhanaan yang cerdas, gitu ya. Bener, tepat sekali. Inti dari 6 aturan ini tuh bukan cuma nyuruh A atau B atau sekadar memotivasi pakai kata-kata. Tapi lebih ke mendesain ulang konteks kerjanya.
Tujuannya itu menciptakan sebuah lingkungan, sebuah kondisi, di mana otonomi tiap orang itu bisa tumbuh subur, tapi sekaligus terarah. Terarah untuk apa? Ya untuk menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan, buat individu itu sendiri dan buat tim atau perusahaan secara keseluruhan. Jadi kerjasama itu bukan lagi cuma harapan manis atau slogan di dinding, tapi jadi pilihan yang paling masuk akal, paling rasional, dan paling berguna buat semua orang. Pendekatan ini dasarnya kuat loh dari ilmu sosial tentang gimana sih manusia itu sebenarnya berperilaku dan bikin keputusan waktu interaksi sama orang lain. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda yang lagi denger ini, bisa jadi cara Anda memanage tim sekarang, entah itu lebih ke keras atau lunak, tanpa sadar malah ikut bikin kerumitan internal. Padahal kerumitan itulah yang justru menghambat tim Anda buat ngadepin kompleksitas bisnis yang sesungguhnya. Nah, 6 aturan sederhana ini kayak nawarin kacamata baru gitu ya, buat keluar dari jebakan kerumitan itu. Fokusnya jelas, berdayakan otonomi, tapi dorong juga kerjasama yang otentik secara cerdas. Iya, dan ini pastinya ngasih kita pertanyaan buat direnungkan ya. Buat Anda juga, coba dipikirin. Seberapa jauh sih struktur, proses, sama sistem yang Anda pakai sekarang, walaupun niatnya pasti baik ya, malah jadi penghalang tersembunyi. Penghalang buat apa? Buat kelincahan tim, buat inovasi, buat semangat mereka ngadepin tantangan kompleksitas yang makin tinggi ini. Aturan-aturan ini tuh kayak ngajak kita buat ngelihat lebih dalam lagi, nggak cuma lihat bagian organisasi atau angka KPI, tapi lihat dinamika manusianya, interaksi antar orang di tempat kerja Anda, itu intinya.